warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesehatan untuk membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada Ibu Badiah Adlina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Saya Hairul Muhammad Ihsan dari kelas A program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di video kali ini saya akan mengulas tentang pemikiran tokoh Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi adalah sang filsuf zaman kejayaan Islam. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushdi. Lahir pada tahun 1126 di Cordoba, Spanyol. Sampai saat itu bagian dari Al-Andalus di bawah keamiran Murabitun. Beliau adalah salah satu pemikir besar Islam yang hidup pada era filsafat abad pertengahan dan zaman kejayaan Islam. Beliau meninggal pada 11 Desember 1198 di Marrakesh, Arab Maghrib, pada usia 71-72 tahun. Sebagai seorang filsuf, dokter, ahli fikih dan ilmuwan, Ibnu Rushdi dikenal sebagai tokoh penting dalam aliran Aristotelianisme dalam filsafat dan bermazhab Malik dalam fikih. Minat utamanya meliputi akidah, astronomi, filsafat, fikih, fisika, kedokteran, dan linguistik. Adapun karya-karya dari Ibnu Rushdi yang pertama yaitu di sini menggambarkan Aristoteles sedang mengajar Ibnu Rushdi banyak menulis tafsir terhadap karya-karya Aristoteles. Yang kedua adalah makalah filsafat, menulis makalah-makalah dalam berbagai topik filsafat, diantaranya tentang akal atau intelek, waktu, dan benda-benda langit atau ketika itu termasuk topik filsafat. Yang ketiga ada teologi, juga menulis karya Ibnu Rushdi juga menulis karya bertopik akidah atau teologi. Yang keempat yaitu ada kedokteran. Ini adalah lembaran dari terjemah bahasa Latin dari buku Ibnu Rushdi Al-Kulliyah Fiddin. Yang kelima ada hukum. Ibnu Rushdi juga adalah seorang hakim dan penulis beberapa buku di bidang fikih atau hukum Islam, termasuk usul fikih yang membahas kaidah-kaidah atau teori hukum. Pemikirannya tentang Islam yaitu Ibnu Rushdi berpendapat bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia menegaskan bahwa penggunaan akal dalam memahami ajaran agama adalah sah dan bahkan diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Menurutnya, teks-teks agama dapat ditafsirkan secara alegoris jika bertentangan dengan penemuan akal dan filsafat. Ibnu Rushdi memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Islam, terutama melalui gagasannya tentang hubungan antara Islam dan filsafat, keselarasan akal dan wahyu, serta konsep kesatuan akal. Karya-karyanya tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga tradisi filsafat Barat, menjadikannya salah satu jembatan utama antara dua peradaban besar. Melalui pemikiran dan karyanya, Ibnu Rushdi telah membangun jembatan antara tradisi intelektual Islam dan Barat yang pengaruhnya masih dirasakan dalam diskursus keilmuan dan keagamaan hingga saat ini. Selanjutnya, analisis kritis pemikiran Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi adalah salah satu tokoh besar yang mencoba menyelaraskan filsafat dengan ajaran Islam. Pemikirannya yang menonjol adalah keyakinannya bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Ia percaya bahwa teks agama dapat ditafsirkan secara alegoris jika bertentangan dengan logika atau sains. Dalam pandangan kritis, ide ini memberikan dampak positif sekaligus kontroversi di dunia Islam. Pandangan saya terhadap pemikiran Ibnu Rushdi yaitu keselarasan akal dan wahyu, menunjukkan keberanian intelektual yang luar biasa. Ia berusaha membangun dialog antara ilmu pengetahuan dan agama yang
pada masanya sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, Ibnu Rushdi berperan penting dalam memperkenalkan rasionalisme ke dalam Islam dan Barat. Namun, gagasannya sering disalahpahami atau ditentang, terutama oleh ulama tradisional. Penekanannya pada penafsiran alegoris teks agama dapat dianggap membuka ruang terlalu besar bagi subjektivitas yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dari maksud asli syariat. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan pendekatan rasionalisme dengan landasan syariat yang kuat agar tidak keluar dari ajaran Islam. Latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya yaitu Ibnu Rushdi hidup pada masa zaman kejayaan Islam ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat. Lingkungan intelektual di Al-Andalus mendorong eksplorasi rasionalisme, terutama melalui penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Sebagai seorang hakim, dokter, dan filsuf, Ibnu Rushdi memiliki akses luas ke berbagai disiplin ilmu, termasuk karya-karya Aristoteles. Namun, latar belakang ini juga menghadapkan Ibnu Rushdi pada tantangan besar. Banyak ulama pada masa itu menolak filsafat karena dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Hal ini menjadi alasan mengapa karya dan ide-idenya mendapat perlawanan dari kalangan konservatif yang memandang filsafat sebagai ancaman terhadap ajaran agama. Menurut saya, walaupun penafsiran alegoris berguna dalam beberapa konteks, terlalu mengutamakan logika dibandingkan teks wahyu dapat membawa resiko penyimpangan. Dalam Islam, teks wahyu Al-Quran dan hadis harus menjadi dasar utama, sementara akal digunakan sebagai alat untuk memahami, bukan untuk menggantikan wahyu. Pandangan seharusnya menurut Islam adalah menggunakan akal sebagai sarana memahami wahyu, tetapi tidak menjadikannya pengganti. Jika ada kontradiksi antara akal dan wahyu, prioritas harus diberikan kepada wahyu karena akal manusia memiliki keterbatasan. Misalnya, pemahaman terhadap hal-hal gaib tidak dapat dijangkau oleh akal semata, tapi memerlukan keimanan berdasarkan wahyu. Jadi kesimpulannya adalah Ibnu Rushdi adalah tokoh besar yang berusaha mengintegrasikan filsafat dan Islam. Pemikirannya tentang harmoni antara akal dan wahyu menjadi salah satu kontribusi penting bagi perkembangan intelektual Islam dan dunia Barat. Namun, pendekatan yang terlalu mengutamakan filsafat dapat membuka ruang untuk penafsiran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara akal dan wahyu dengan tetap menjadikan syariat sebagai pedoman utama. Karena saya, untuk kaum intelektual, pemikiran Ibnu Rushdi perlu dipelajari dengan kritis tetapi tidak sepenuhnya diterima tanpa filter. Akal dapat digunakan untuk memahami wahyu, namun jangan sampai wahyu dikorbankan demi logika semata. Untuk dunia Islam modern, ide-ide Ibnu Rushdi dapat menjadi inspirasi dalam membangun dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Namun, harus ada batasan yang jelas agar perkembangan ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk pelajar dan peneliti, kajian tentang filsafat Islam termasuk karya Ibnu Rushdi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan integratif yang menggabungkan rasionalitas dan spirituali musli. Penutup dari saya, Ibnu Rushdi telah memberikan warisan intelektual yang berharga bagi dunia Islam. Melalui filsafatnya, ia mengajarkan pentingnya rasionalitas tanpa melupakan dasar-dasar keimanan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pemikirannya sambil tetap memegang teguh ajaran Islam yang benar. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas sebagai seorang Muslim. Saya Hairul Muhammad Ihsan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.